Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Sidik, saya dari kelas 11 IPA 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hudud. Apa itu hudud? Hudud dalam ilmu fikih, hudud atau had itu adalah hukuman atas suatu perbuatan pidana tertentu yang hukumannya telah ditetapkan oleh syari, yaitu pembuat syariat atau langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ini tidak dapat ditambah apalagi dikurangi oleh siapapun. Yang pertama, hukum dilarangnya zina. Apa itu zina? Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dilakukan secara sadar dan tanpa adanya unsur syubhat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang kedua, dasar hukum dilarangnya qazaf. Apa itu qazaf? Qazaf dari segi bahasa berarti ar-ramyu, yaitu melempar. Menurut istilah, qazaf adalah menuduh perempuan baik-baik, suci, akil balik, dan muslimah berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan. Dalam Islam, kehormatan merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Berfirman dalam surat An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsanati summa lam yatu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang ketiga, dasar hukum dilarangnya minuman keras. Islam menghukum peminum minuman keras, baik khamar atau nama-nama sejenisnya, tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan peminuman dan memasukkannya dalam kelompok jarimah dengan sanksi hukum terberat karena perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fahtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. 4. Dasar dilarangnya mencuri. Menurut ahli fikih, yang disebut mencuri adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk dimiliki, dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Kelima, hukum dilarangnya bugat.
Apa itu bugat? Bugat diambil dari kata al-bagyu yang artinya pemberontakan. Sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud al-bagyu adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaati dan melepaskan diri dari imam, menolak kewajiban dengan kekuatan argumentasi dan pimpinan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Artinya, jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9.